Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat ketemu kembali ya. Ini ketemu kembali dengan channel kesayangan kita, CPNS Hunter ya. Nah, di kesempatan pagi yang cerah ini kita akan mulai belajar ya, mulai belajar sedikit-sedikit supaya nggak numpuk nanti materinya. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal, sedikit saya review untuk yang kemarin. Jadi di tes SKD seleksi kompetensi dasar ini dibagi menjadi 3 subtes, yaitu tes wawasan kebangsaan TWK, kemudian intelijensi umum TIU, dan yang ketiga adalah tes karakter pribadi atau TKP. Nah, di kesempatan ini kita akan fokuskan di TIU ya rekan-rekan semua ya. TIU itu pun dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemarin kita sudah singgung ya. Terus yang selanjutnya di kemampuan numerik itu ada satu lagi poin yang menarik ya untuk kita bahas, yaitu mengenai perbandingan kuantitatif. Tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Nah, apa itu perbandingan? Ya, ini masih prolognya dulu ya. Apa itu perbandingan? Perbandingan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membandingkan 2 objek atau lebih yang sejenis. Jadi ketika membandingkan itu harus ada 2 objek atau lebih. Nah, hal yang sering dijadikan sebagai contoh perbandingan adalah tinggi, umur, berat, nilai, dan lain-lain. Nah, perbandingan itu pun macam-macam nanti. Ada perbandingan 2 nilai, perbandingan 3 nilai atau lebih, seperti itu. Nah, tapi kita akan fokus pada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Ya, kita akan fokus pada perbandingan. Nah, ini kita fokuskan kedua untuk kesempatan pagi ini, yaitu yang pertama itu senilai dan yang kedua berbalik nilai. Maaf, tulisannya agak berantakan ya, tapi tidak apa-apa, yang penting bisa kebaca. Nah, kalau perbandingan senilai itu membandingkan 2 atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang memiliki nilai atau harga yang sama. Jadi singkatnya, perbandingan senilai merupakan perbandingan di mana bila salah satu komponen yang dibandingkan bertambah, yang satu bertambah, maka komponen yang lain akan bertambah juga. Tadi kan perbandingan itu harus ada 2 objek. Objek pertama, objek kedua. Ketika objek pertama naik, maka objek kedua juga akan naik. Misal 1 kg jeruk itu harganya 10.000. Nah, logikanya ketika kita beli 5 kg jeruk, maka harganya akan lebih mahal, menjadi 50.000, seperti itu. Ya, perasaan ini di kehidupan sehari-hari sering kita jumpai gitu. Nah, sekarang kalau perbandingan berbalik nilai itu apa? Yaitu perbandingan dari 2 atau lebih besaran, di mana bila satu komponennya bertambah, ya, yang pertama bertambah, maka komponen yang lain berkurang atau menurun. Nah, ini berbanding. Yang satu naik, yang satu turun. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbandingan ini berkebalikan dengan perbandingan senilai. Misal, contohnya apa ini? Gampang saat kita bangun rumah ya, contohnya. Jadi misal kita bangun rumah, pekerjaan 10 orang itu bisa kita kerjakan selama 5 hari. Tapi kalau pekerjaannya bertambah menjadi 20 atau 30 orang, maka pembangunannya akan lebih cepat selesai. Begitu juga sebaliknya.
ketika pekerjanya itu lebih sedikit, maka waktunya akan semakin lama. Nah, di sini ada tips teman-teman, yaitu kapan kita pakai senilai, kapan kita pakai berbalik nilai. Nah, yang pertama, cari dulu komponen apa yang dibandingkan. Kemudian yang kedua, gunakan logika dengan membayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi teman-teman, ya, ketika beli satu jeruk 10.000, 1 kilonya beli 5 jeruk, ya pasti lebih mahal. Nggak mungkin beli 5 jeruk jadi 2.000, ya, normalnya nggak mungkin. Kemudian sebenarnya yang ketiga itu ada perbandingan campuran. Ya, di sini sebenarnya ada perbandingan campuran. Tapi kita akan fokus pada 2 poin ini terlebih dahulu. Mungkin itu sedikit dasar teorinya. Nanti untuk rumus-rumusnya kita langsung dipraktek saja, karena ya memang ini matematika dasar ya, tapi terkadang kita juga sudah lupa, harus buka-buka buku lagi gitu kan. Jadi kasihan teman-teman yang basicnya bukan dari matematika. Lebih baik kita langsung ke soal ya teman-teman ya. Oke, ini saya sudah siapkan beberapa soal untuk perbandingan terbalik maupun perbandingan yang senilai. Oke, ini teman-teman, saya sudah siapkan untuk materinya. Ya, oke, cukup jelas rasanya ya. Oke, saya geser dulu. Ya, kita mulai dari yang perbandingan senilai atau berbalik nilai ini. Kita baca bersama. Yang pertama, Pak Bagas membeli Pertamax untuk mengisi mobilnya di sebuah pom bensin sebesar 8 liter teman-teman, 8 liter ya, 8 liter dengan harga Rp96.000. Oke, biar mudah saya tulis di sini ya, 8 liter harganya Rp96.000. Oke, nah keesokan harinya Pak Bagas sepulang kerja kembali ke pom bensin untuk mengisi Pertamax dan memberikan uang sebesar Rp240.000 ya. Di sini Rp240.000 ya. Berapa liter Pertamax yang akan didapat? Nah, di sini saya tulis X teman-teman, X liter ya. Berapa liter ini? Bagaimana? Gampang saja. Berarti ketika ini yang dibayarkan bertambah ya, otomatis di sini nanti nilainya juga akan bertambah. Dia akan dapatnya lebih dari 8 liter. Terus bagaimana ngitungnya? Yuk kita hitung bersama. Karena ini sebanding, langsung saja 8 liter ya dibanding X liter sama dengan 96.000 dibagi 240.000 ya. Karena ini senilai, maka nilainya sudah langsung ditulis saja, nggak perlu dibalik. Oke ya, kita coret. Nah, hukum pencoretan di sini teman-teman. 96 dan 24. Berarti ini kalau ini ya, boleh ya ini L-nya biar enggak ruwet gitu kan. Berarti 96X sama dengan 240 kali 8. Ini ya. Nah, X-nya berapa? Berarti 240 kali 8 dibagi
96. Oke, ini kita coret lagi, set 1 2 ya. 8 dan 96 bisa dicoret menjadi 8 dan 96 ya. Sisanya tinggal 12 bisa dicoret, set 2 ya. Berarti di sini 20 liter. Nah, ketika dia beli 8 liter, harganya itu 96.000. Tapi ketika dia beli 240.000, dia akan dapat 20 liter. Oke, 20 liter. Ada ya di sini ya. C jawabannya. Cukup mudah ya dipahami ya. Untuk yang pertama, senilai. Ketika satu naik, maka yang satunya juga akan naik. Oke. Sorry, ini agak miring-miring ini kameranya. Maklum masih amatiran. Tapi yang penting bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Oke, sekarang yang kedua. Ini nanti kira-kira senilai atau berbalik nilai ya. Kita baca. 36 buah kardus mie instan ditumpuk menjadi satu dan memiliki berat 12 kilo. Oke. Biar gampang kita langsung tulis 36 kardus, beratnya itu 12 kilo. Oke ya, biar singkat ya. Maaf ini agak pelan supaya bisa diikuti bareng-bareng. Yang penting konsepnya dapat dulu. Ketika kita sudah dapat konsepnya, nanti kita baru belajar di trial yang sesungguhnya. Jadi di speed nanti pakai waktu. Tapi yang awal-awal ini kita masih belajar konsep dasarnya dulu. Memang enggak secara sistematis rumusnya A, B, C, D kita sampaikan, kita langsung ke aplikasinya. Rasanya lebih mudah dipahami di sini. Oke, 36 kardus, beratnya di sini 12 kilo. Tentukan banyaknya kardus jika tumpukan tersebut beratnya 4 kilo. Kira-kira apa ini teman-teman semua? Apakah sebanding atau berbalik nilai? Oke. Kita coba logikakan ya di kehidupan sehari-hari. Ketika 36 tumpuk, maka 12 kilo. Nah, ketika kilonya berkurang, maka di sini tumpukannya otomatis juga akan berkurang, ya. X tumpuk, gitu kan? Terus, ketika kita sudah tentukan ini sebanding, maka apa yang akan terjadi? Ya, tinggal ditulis saja 36 per X sama dengan 12 kilogram per 4 kilogram, ya. 12X, ya, ini perkalian silang teman-teman semua, masih ingat ya pastinya ya, sama dengan 4 kali 36, ya. X sama dengan 4 kali 36 per 12. Ini balik ke sini. Oke, di sini cukup jelas seharusnya. X maka bisa dicoret set 3, ketemu 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, ada, ketemu lagi jawabannya. B teman-teman semua. Jadi kita kasih contoh 2 soal yang sebanding. Apa yang kita lakukan ketika sebanding? Tinggal ditulis saja 36 per X sama dengan 12 per 4, ya, sesuai resume kita di sini tadi. Nah, tinggal ditulis, dicari X-nya. Udah, itu hitungan dasar seharusnya bisa lah dipahami. Oke,
kita masuk soal yang ketiga. Ya, tiga ya. Nah ini rasanya agak panjang soalnya. Oke, yang ketiga, untuk proyek pembangunan sebuah rumah dibutuhkan sebanyak 25 orang pekerja. Ya, 25 orang pekerja. Tulis dulu, 25 orang. Ya. Dengan waktu pengerjaan selama 16 hari. Namun, karena beberapa alasan, tukang yang ikut bekerja hanya sebanyak 20 orang. 20 orang. Berapa lama pembangunan bisa selesai? Ini X hari. Nah, yuk kita logika lagi. Ketika 25 orang, maka waktunya 16 hari. Tapi ketika pekerjaannya 20 orang, berarti ini turun. Waktunya bagaimana? Harusnya akan naik. Maka ini termasuk berbanding terbalik ya. Kalau berbanding terbalik, apa yang kita lakukan? Ya, itu dibalik ini. Ini dibalik. Set. Naik. Ya, jadi 25 per 20 sama dengan dibalik. Set. Ya. X per 16. Oke? Paham ya di sini ya? Ketika tadi sebanding, maka ditulis aja langsung. Tapi karena ini berbanding terbalik, mau tidak mau kita balik. Set. Ya. Jadi ditulis 25 per 20 sama dengan X per 16. Ini dibalik. Ya, X-nya ke atas, 16-nya turun. Ini turun. Oke. Bisa dipahami ya. Mohon maaf, sekali lagi ini agak pelan ya, karena konsep dasarnya dulu. Yang penting paham, nanti bisa diperbanyak latihannya. Oke, berarti 20X sama dengan 25 kali 16. Set. Ini kan? Ya, perkalian silang ya. Perkalian silang. X sama dengan 25 kali 16 per 20. Oke. Bisa dicoret 4, di sini 5. Oke. Di sini dicoret set 1, di sini 4. Berarti 20 hari. Ada enggak ya 20 hari ya? Oke, ketemu. Jawabannya adalah A. Jadi yang perlu saya tekankan lagi sini ya teman-teman ya, ketika senilai itu tinggal tulis saja ya. Tapi kalau berbalik ini juga dibalik. Oke, ini konsepnya ini. Oke, bisa dimengerti ya. Mohon maaf durasinya agak panjang, tapi yang penting jelas. Wah, ini pendek ini, rasanya gampang ini kalau pendek ini. Ya, kita coba ya. Yang keempat, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 10 orang. Ya, 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja 12 hari pekerjaan, terhenti 16 hari. Wih, gimana ini cara nulisnya? Oke, kita pakai ya. Kita set, saya buat apa namanya? Garis bantu ya untuk ilustrasi ini 0, ini 30 hari ya. Setelah 12 hari kira-kira di sini maka akan off ya. Berhenti selama
6 hari, berarti sampai dengan 18 kan? Ini 6 hari. Set off. Ya. Agar pekerjaan tersebut tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak, berarti sisanya berapa ya teman-teman ya? Ini kan sisanya. Set. Betul kan ya? 30 hari, sudah jalan 12 hari. Ya, sudah jalan 12 hari. Berarti sisanya adalah berapa yang di sini? Ini kan persamaan pertamanya 30 hari 10 orang. Persamaan kedua, setelah 12 hari maka berhenti. Nah, sisanya berarti kan di sini 18 hari. Oke, kita tulis 18 hari maka 10 orang juga. Ya, ini asumsinya masih belum off. Nah, sekarang problemnya muncul ketika ada off di sini. Ini off 6 hari, berarti sisanya tinggal 12 hari. Paham enggak ini? 12 hari butuh berapa orang? Nah, kalau ini udah ketemu, wis selesai nih. Ketemu jawabannya pasti. Kuncinya menemukan ini. Iya. Konsepnya dari sini. 30 hari 10 orang. Sudah jalan 12 hari, berarti masih ada sisa 18 hari, ya. 18 hari ya butuh waktu 10 orang. Tapi karena off 6 hari, maka sisa di sini itu pasti orangnya akan butuh lebih banyak, ya. Orangnya akan lebih banyak ini. Berarti ini berbalik nilai. Nah, kalau sudah ketemu sampai sini, seharusnya sudah tidak ada masalah. Apa tadi kuncinya? 18 per 12 sama dengan, karena berbalik, ya harus dibalik. Ya, 12x sama dengan 18 kali 10. X sama dengan 18 kali 10 per 12. Ya, coret bagi 6, ini 2, coret 5. Berarti untuk di sini itu butuh 15 orang. Ya. Dan enggak jawabannya ya. Ini E. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Selesaikan dulu soalnya. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, diperlukan tambahan. Kuncinya adalah tambahan di sini, ya. Jadi totalnya 15, tapi tadi sudah ada 10, berarti tambahannya berapa? Tambahannya 5. Ya, ini kan 15, berarti tak tarik ke atas ya. Kemana ini? Sini ya. Set. 15 orang min 10 orang. Ya, sisanya adalah 5 orang. Ini jangan kejebak di sini teman-teman. Oke? Paham ya? Saya ulang lagi konsepnya. Kalau perbandingan itu, kalau berbalik tinggal ditulis saja persamaannya. Kalau berbanding terbalik ya harus dibalik. Ya. Oke? Ini waktunya sudah lumayan panjang ya, 20 menitan. Nah, ini ada soal pengayaan rekan-rekan semua. Ini menarik sekali. Saya cuplikkan di sini. Andika dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari. Sedangkan Budiawan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 20 hari. Berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika dikerjakan bersama-sama? Iya, ini menarik ini teman-teman. Oke? Ya, nggak usah panjang-panjang dulu deh. Ini kita simpen pertanyaannya, nanti saya tulis di deskripsi. Nanti bagi teman-teman yang bisa mencoba
nanti silahkan jawab di kolom komentar teman-teman ya. Kita belajar bersama. Nanti ya kalau ada yang bisa menjelaskan runtutannya luar biasa sekali, kita belajar bersama. Kalau masih ada yang belum paham, nanti kita bahas bersama. Kalau saya ada salah, saya juga belum paham, ya nanti kita berinteraksi di sini ya, kita diskusikan lagi. Mungkin itu dulu untuk sesi kali ini. Nextnya kita bahas untuk soal pengayaan materi perbandingan. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar, masih ada waktu untuk meraih cita-cita kita bersama. Yuk, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.